Tapi pada dasarnya kedatangan saya mendesak Polda Metro untuk segera naik sidik. Jangan lagi berlarut-larut. Klarifikasi di media, klarifikasi antara narasumber yang terjadi ini justru memperkeruh suasana. Artinya semakin berbola salju yang harusnya ini sudah berjalan. Nah, kalau memang ada klarifikasi di pengadilan, bukan tempatnya di kepolisian, bukan tempatnya di mana-mana, di pengadilan. Segera naik sidik, setelah naik sidik lakukan kirim berkas ke pengadilan. Itu yang paling penting. Artinya penyidik juga di sini Polda Metro Jaya kami juga menyampaikan equal. Kasus yang lain cepat. Nikita Mirzani juga cepat kan teman-teman? Lihat. Kok kami lama sekali? Ya kan, ada apa? Kok lama sekali? 2 alat bukti cukup kok. Itu sudah bisa. Itu kalau mau disempurnakan sekali. Betul bahwa dalam teknik penyidikan terangnya satu alat bukti itu harus seterang rembulan. Saya rasa ini bukan terang rembulan lagi. Ini sudah sangat-sangat terang. Ya teman-teman, bahwa harus segera naik sidik. Saya akan meminta itu. Oke? Kami dikabari hari Senin. Hari minggu lalu. Sudah ditarik. Nah ini yang saya anggap lama ya. Ditarik, terus baru disampaikan, terus kemudian baru dipanggil. Nah maksud saya, sudah jangan berlama-lama kasus ini. Ini adalah kasus yang viral, yang harus selesai dengan hukum, proses. Segerakan, naik ke pengadilan. Urusan bela-membela, urusan klarifikasi, lakukan di pengadilan. Dan ingat, Roy Suryo jangan lagaknya seperti advokat, mampu menafsirkan undang-undang. Itu nggak boleh. Yang boleh menafsirkan undang-undang itu menurut aturan itu adalah advokat, jaksa, hakim, ya polisi. Bukan dia yang bisa menafsirkan masuk atau tidak masuknya. Dan polisi juga masuk tidak masuknya itu tafsirannya sudah jelas kok. Bahwa memenuhi unsur, ya sudah lakukan pelimpahan, tidak naikkan sidik, gelar perkara. Tidak perlu lagi nunggu lama-lama, ya itu ya. Warung juga. Oh Pak Kasmujo Pak, permisi Pak. Iya Pak, sebentar Pak ya. Kenalkan Pak, saya Rismon Sianipar Pak. Rismon Sianipar Pak. Oh iya Pak, sehat-sehat Pak ya. Bapak bisa kami bertamu sebentar Pak? Tidak bisa. Oh, karena tidak nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja Pak? Nggak bisa. Oh. Ini bisa dibelok teror nggak sih kira-kira? Kita mengganggu orang, harus ingin tenang diganggu dengan gerombolan yang kurang waras. Ini telepon saja Pak Polisi, Pak Kasmujo. Oh, Maaf ya, sebentar aja Pak. ada bisa karena sudah diatur ya. Oh, harus ke fakultas Pak ya? Iya. Tentang ini loh Pak, pembimbing skripsi itu Pak, yang Bapak yang Pemberi skripsi umurnya harus di atas 50. harus di atas Tua, 50. atau Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya Pak. Salah itu. Iya Pak, bentar lah Pak. Biar ini untuk negara Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak Iya, saat itu berarti bukan pembimbing skripsi, Jelas bukan. bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan Pak. Oh bentar lah Pak, maaf Pak, maaf. Maaf saya. Parah sing kangkung. Pak Kasmujo, ini demi bangsa Indonesia loh Pak. Demi bangsa Indonesia, kata Allah, Akbar, ya Allah. Maaf Pak Kasmujo. Skripsi. Sebenarnya Pak Kasmujo ini Ya memang bukan pembimbing skripsi, Pak Kasmujo memang bukan pembimbing skripsi. Ya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti jasa asli akan saya
buka di sidang pengadilan. Meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau dari permintaan dari Ibu Megawati Pak yang meminta agar dibuka. Ya nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Nah, dengar Tom Rismon, sabar, nanti dibuka di pengadilan. Tenang, jangan ketakutan. Ya, saya tidak tahu, tapi mendengar ya Pak, katanya benar. Tuh, kan ada media-media yang pembuatan 10 program pokok PKK itu ya di sosial media ada. Nah itu kebetulan mungkin itu dulu pas kepala desanya Pak Jentu, Pak Abdul Wahab itu. Kan menurut saya biasanya kan kalau untuk KKN itu kan para mahasiswanya kan datang, terus kemudian membuat program. Nah itu waktu Ibu bertanya ada yang KKN yang bernama Pak Jokowi itu siapa yang ngatur bahwa beliau pernah KKN di Indonesia? Itu kan ada yang nanti kalau Bapak kurang kalau saya juga dari teman-teman saya kan di situ aja fotokopi namanya. Parah sih, ini terlalu memaksakan kehendak, ya Allah. Sampai tempat KKN pun dicari, sekalian tempat Pak Jokowi kencing gitu. Cari juga. Pak Budi dengan masjid itu pernah mengantar Pak Jokowi itu naik Vespa ke Cek itu Pak, cek STNK-nya, SIM-nya itu asli atau palsu. Yang lengkap jangan maju, dicek dulu. Lihatin mana surat-suratnya mana Pak, silakan. Mengganggu aktivitas warga, bikin macet. Silakan dicek surat-suratnya. Ya silakan yang tidak. Jangan memberikan contoh tidak baik. Ya, mungkin tidak ada STNK-nya, turun. Yang kemudian ambilannya sama supirnya, Tidak adil, gila diperiksa STNK tidak adil katanya. Tidak adil Pak, tidak adil. Rakyat ditindas, oligarki bebas. Yang penting surat-suratnya Pak. Gak usah ngelawan Bang, gak usah ngelawan. Ah, ini kan ganggu jalan, parah sih, bikin macet. A few moments later. Ayo Pak. Bosnya makan sate, yang demo cuma makan lontong. Alhamdulillah hari ini kita bisa berbuka puasa bersama dengan KPU bersama ibu-ibu. Mau-maunya dibodohi Wan Kibul, ya Allah. Tolonglah untuk masyarakat yang lain yang bisa berikan kasihan. Ex-Kabareskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menuding Rai Suryo sebagai penyebab lambatnya penyelidikan ijazah Jokowi. Menurutnya, Roy dan kelompoknya kerap menciptakan narasi liar yang mempersulit kinerja penyidik dalam menyelidiki kasus. Ito menyebut, justru Roy sendiri yang memperlambat proses hukum karena mempertanyakan hasil lapor yang sudah resmi. Ada hasil lapor, malah diminta uji ulang. Ini kan membuat gaduh dan memperlama proses penyidikan, ujarnya. Ia juga menilai permintaan Roy tentang skep Kapolri untuk uji ulang forensik adalah hal yang mustahil terjadi. Menurutnya, tidak mungkin Kapolri menyuruh uji ulang jika tidak ada alasan hukum atau bukti kuat yang mendukung.
Ito menyayangkan pihak-pihak yang belum pernah jadi penyidik, tapi merasa lebih tahu dari polisi profesional. Roy Suryo seolah lebih tahu dari penyidik. Padahal, pemahamannya sangat lemah dalam aspek penyidikan hukum, katanya. Isu ini bisa menjadi ramai banget ya, karena satu, ada pelapor yang menuduhkan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah, sementara dia menunjukkan itu berdasarkan hasil penelitian dia, karena katanya pakai penelitian saintifik dan sebagainya, gitu kan. Tapi bukti-buktinya itu banyak diumbar di media sosial. Nah, sementara yang dituduh kemarin, akhirnya Pak Jokowi itu memberi laporan balik di Polda Metro bahwa dia merasa dicemarkan dan kemudian ada provokasi dan sebagainya, gitu. Jadi berarti mereka ini apa itu bisa disebut menghalang-halangi proses kira-kira. Seharusnya Polda bisa cepat menangani mereka, tapi mereka terus menghalang-halangi penyidikan. Semangat loh untuk Polda. Apa ini jadi prosesnya gonjang-ganjing lama banget, karena ini ternyata disampaikan para pengadu ini pertama kali adalah ternyata bekas-bekas dari orang yang benci sekali dengan Pak Jokowi, pendendam lah gitu. Ya, contohnya kita sebutkan dari 5 itu ada Dr. Tifa, kemudian juga ada Suryo. Saya nggak sebut namanya lah, karena praduga tak bersalah kan ya. Ada yang dulu pernah dipecat jadi menteri, dendamnya bukan main. Ada yang dulu bekas kelompok yang dilarang. Bukan partai ya, ormasnya atau apanya itu dilarang. Organisasi masyarakat. Ya. Organisasi dilarang. Kemudian kelompok partai yang kalah dalam persaingan itu. Banyak yang berkepentingan untuk menjagal Anies, begitu Profesor Cipta. Ini analisa Profesor Cipta seperti apa nih? Ya, ini saya masuk, saya duduk setengah jam di sini, saya sudah merasakan nuansanya. Ini nuansa Anies semua di sini. Sebelahnya Pak Profesor Cipta, Mbak Dimas belum ngomong. Saya ahli komunikasi, ya profesor komunikasi, saya tahu. Tetapi waktu Barahma kontak saya, Pak Cipta jadi narsum ya, topiknya apa? Pertanyaan pertama saya juga, saya bebas bicara tidak? Bebas. Rahma jawab, bebas gitu ya. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Itu pik salah undang. Coba ya. Diam tuan abah. Banyak Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya ini. Semalam, baru semalam. Saya juga kena semalam. Mana? Lihat itu apa? Yang hitam apa itu udara apa namanya? Polusi. Salah satu kota paling kotor di dunia polusi di Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Makin macet, makin gila. Prestasi udah gak ada, ingin menggantikan Mas Gibran. Parah. Transportasi Jakarta. Tapi busway enak ya sekarang. Profesor Cipta nggak pernah naik busway. Jelek busway. Ada kereta juga bagus. Macet tiap hari, lihat kita naik motor, naik mobil itu kan kesenggol macam-macam. Itu tugas utama dari antara lain dari gubernur. Oke lah itu. Wah ini saya tahu nih nuansanya Profesor Cipta seperti apa nih. Itu subjektif. Ya. Saya orang yang tidak optimis bahwa Anies akan menang dalam Pilpres 2024. Ya, mungkin sebagian besar audiens ini ya kecewa. Ini Rahmani brengsek nih. Kenapa ngundang Cipta Lesmana di sini gitu kan? Salam waras. Rismon Hasyolan Senifar yang menuduh ijazah Jokowi palsu sekarang ini menghadapi hukum karma kalau saya bilang. Dia ini akan dilaporkan oleh duta besar dari Jepang, yaitu Masaki Yasushi. Masaki Yasushi, duta besar Jepang untuk Indonesia. Pantesan tadi panik, geruduk sana geruduk sini. Oke lah. Akan melaporkan Rismon Sianipar ke Mabes Polri karena atas tuduhan ijazah
S2 dan S3 yang diklaim oleh Rismond dari Yamaguchi itu tidak dikeluarkan oleh Fakultas Yamaguchi tersebut. Jadi tidak hanya Joshua Sinambela yang menanggapi bahwa memang menyatakan bahwa S2 S3 si Rismond Sianipar ini bodong, ada juga si Roni ya, peneliti di Jepang yang menyatakan bahwa memang benar, dia sudah meminta konfirmasi ke Yamaguchi bahwa memang benar S2 dan S3 itu tidak dikeluarkan oleh Yamaguchi. Nah, kan maling teriak maling, maling teriak maling. Nah, jadi hukum karma itu nyata. Kalau kita kalau kita bernasib baik, kita akan melihat pembalasannya. Nah, ini sudah nyata sekali. Dan silakan Rismond menghadapi tuduhan tersebut, bantah dengan sekuat-kuatnya dan buat pencinta Rismond, yang koar-koar gitu ya, yang bodoh-bodoh, kalau saya bilangin ya, masih tetap aja percaya, silahkan lah, pasti ini dibilang hoak. Nah, silahkan menghadapi kenyataan ini ya, bahwa memang benar S2 dan S3-nya bodong, hasil palsu hanya untuk menambah wah kalau gitu ya, saya ini keluaran dari luar negeri, lebih kredibel, lebih segala macam, nggak taunya bodong. Ya udah, nuduh orang maling ya dia teriak maling. Tuh Rismond Sianipar, temannya Roy Suryo Panci, bodong-bodong semua. Salam waras. Sekarang skripsi, gimana ini Opung tanggapannya? Kita nih jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan di Amerika yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina, dilihat apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini, dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Apa sih yang mesti disoalkan? Apa masalahnya buat Indonesia? Kan tidak ada. Nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga, yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja, gampang kan betul. Nah, dengarkan ini Om Rismo langsung dari Gus Maha. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang nggak jadi kiai problem ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Selamat ulang tahun Bapak Presiden kita, semoga sehat, panjang umur, sukses selalu. Boleh ditiup dong Pak? Ditiup. Selamat ulang tahun Pak Presiden. Selamat ulang tahun, semoga panjang Kok merinding gitu? Anak apa kepanasan? Pasti yakin. umurnya Bapak Jokowi, semoga dia sehat selalu. Selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo. Semoga panjang umur. Semoga Pak Jokowi tetap sehat, sukses, langsing, dan gesit. Selamat Pak Jokowi. Saya nggak pernah ulang tahun di dalam desa, nggak pernah ulang tahun. Jal air sampai sekarang. Saya itu tidak pernah merayakan ulang tahun. Jadi jangan ada yang mengulang tahun nih. Hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh. Bodoh bin tolil. Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari setahun berapa itu sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun gitu loh.
katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada kalau memang benar 10 tahun karena itu masuk berkaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja, ya kan, rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu. Jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Yang berbicara masalah HAM lagi begini, ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi ini cacat, merupakan kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue bilang ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gini, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu loh. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan lama-lama gitu.